Saya Rofi Nusrasa, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 pada STK Santo Yakobus Merauke. Selama ini saya mengajar di SMA PGRI Maumere, dan hari ini saya melaksanakan pembelajaran di kelas dengan materi arti dan makna gereja untuk kelas 11. Terima kasih. Selamat pagi ya, Selamat pagi, Pak. selamat pagi Kak Yadi, selamat ketemu. Puji Tuhan kita semua di sini dalam keadaan sehat ya. Iya. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran dengan materi tentang arti dan makna gereja. Baik, sebelum kita mulai, salah satu dari kalian menolong kita dalam doa untuk satu pembelajaran kita. Marilah kita berdoa. Dalam Bapa, dalam Bapa yang surga, Baik, makna gereja. Ya, apa yang kamu tahu ketika orang ngomong tentang gereja? Apa yang kamu tahu tentang gereja? Gereja itu apa? tempat beribadah, Tempat ibadah umat Katolik. Selain itu, tempat orang-orang beriman, tempat orang-orang beriman berkumpul. Oke, yang lain? Apa itu gereja? Sering masuk gereja? Gereja. Oke. Kalau kamu jalan di mana-mana, sering lihat gereja, toh? Ya. Gereja itu apa? rumah Tuhan, Rumah Tuhan. Tuhan tinggal di situ atau umat Tuhan tinggal di situ? umat Tuhan. Evan, gereja itu apa? Oke. Baik, mari kita lihat. Di situ ada gambar gerejanya. Ada gambar gereja. Kita melihat gambar bangunan gereja seperti ini. Kamu mengerti? Ketika melihat bangunan gereja, kamu mengerti tentang apa? Ayo, mari kita lihat. Pertanyaan tadi itu menuntut kita untuk mengerti apa tujuan kita belajar tentang gereja. Jadi tujuan pembelajaran kita juga memahami arti dan makna gereja sehingga kita dapat bersyukur, memiliki rasa syukur, lalu mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa mesti bersyukur? Ya, kita bersyukur karena kita warga gereja. Kalau kita bukan warga gereja, kita tidak bisa berdoa sesuai dengan iman Katolik. Ya, karena itu sadar bahwa kita adalah warga gereja, maka pada diri kita juga mesti ada rasa syukur. Dan rasa syukur itu juga mesti kita miliki karena kita memiliki kesempatan untuk belajar tentang ini. Itu beda dengan yang tidak belajar tentang makna dan arti gereja, toh. Jadi kita bersyukur selain karena kita warga gereja, juga kita bersyukur karena kita mempunyai kesempatan untuk belajar supaya lebih mengerti apa itu gereja. Baik. Ada dua sub materi pada ini. Berbicara tentang arti dan makna gereja, sesungguhnya ada dua bagian besar. Yang pertama itu, gereja adalah umat Allah. Menurut katekismus gereja Katolik, gereja itu artinya umat Allah. Umat Allah artinya umat yang percaya kepada Kristus. Lalu yang kedua, gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Gereja sebagai persekutuan terbuka. Hari ini kita akan fokus pada materi yang pertama ya, gereja sebagai umat Allah. Lihat di situ ada dua gambar ya, ada gambar kita Yesus Kristus bersama para murid atau orang-orang yang mengikutinya. Lalu ada gambar lain itu Kristus yang nampak dalam diri pemimpin gereja, pemimpin tertinggi. Ya.
yaitu Paus Fransiskus, kemudian Bapak Suci kita yang selama hidupnya sebagai Paus itu memimpin umat Allah, memimpin kita semua sebagai para gereja. Baik, tadi kamu sudah sampaikan pendapat apa itu gereja menurut pandangan atau pikiranmu. Lalu apa tujuan orang masuk gereja? Lalu itu apa itu ciri-ciri sebuah gereja? Tadi kamu sudah menjelaskan gereja itu adalah gereja itu merupakan himpunan atau persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita mulai dari pengertian gereja. Ada dua hal yang berkaitan dengan pengertian gereja. Yang pertama itu arti etimologis. Saya sudah pernah jelaskan apa artinya etimologi. Etimologi itu ilmu tentang asal usul kata. Karena itu kalau kita ngomong tentang gereja, berarti kita ini memahami gereja berdasarkan asal usul katanya. Lihat, kata gereja itu ternyata berasal dari dua bahasa Portugis. Itu igreja, yang kemudian lebih dikenal sebagai eklesia. Eklesia itu mirip dengan kata bahasa Yunani, eklesia ya. Kedua ungkapan itu merujuk pada pengertian yang sama, ya. Artinya kumpul untuk sebuah pertemuan atau sebuah rapat. Sampai sekarang istilah itu masih dipakai ya. Mereka ada ikut pertemuan, mereka ada ikut rapat. Itu istilah yang mula-mula dipakai oleh gereja pertama untuk menggambarkan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Lalu pengertian yang sebelah itu pengertian sosio-religius. Jadi yang sebelah itu arti etimologisnya, yang sebelah itu artinya arti sosio-religius. Termasuk yang tadi ada yang sampaikan. Apa itu gereja? Gereja itu adalah umat Allah misalnya. Lalu dalam gereja itu apa yang terjadi? Ada ibadah, ada doa, ada perayaan Ekaristi. Dalam gereja juga ada persekutuan. Orang bisa berkumpul karena bersekutu. Kalau tidak bersekutu, tidak bersatu, tidak mungkin orang berkumpul bersama-sama. Sama seperti kita bisa berkumpul di sini, orang kita ini bersekutu. Tidak ada yang saling puji itu di antara kalian. Kita sudah bersahabat, bersatu, maka tidak bisa berkumpul. Demikian juga yang terjadi dengan anggota gereja. Bisa berkumpul bersama, melakukan aktivitas rohani bersama, entah doa bersama, ibadah atau perayaan Ekaristi bersama. Gereja itu juga berarti sebuah ajaran yang terstruktur sebagai sebuah organisasi. Gereja itu memiliki sebuah ajaran yang terstruktur dan terkontrol. Tadi sudah dikatakan di awal, karena gereja Katolik itu memiliki struktur hierarki yang sangat rapi dan jelas. Seluruh dunia terpusat mulai dari Vatikan sampai ke keluarga-keluarga. Maka nanti kalau kita bicara tentang hierarki, itu mulai dari Paus, para uskup, para imam, yang kemudian sampai ke imam, termasuk kita. Jadi kita juga ada dalam lingkaran hierarki. Itulah sebabnya abang juga berperan dalam melaksanakan tugas-tugas gereja di gereja. Gereja juga merupakan umat pilihan. Mengapa disebut umat pilihan? Hanya orang-orang yang percaya pada Kristus menjadi anggota gereja. Artinya kita dipilih melalui sakrament pembaptisan, kita dipilih dan diangkat menjadi anggota gereja. Nah, maka itu sejalan dengan tujuan pembelajaran kita tadi. Mengapa kita memiliki rasa syukur? Karena itu. Yang pertama kita sudah dipilih dan diangkat menjadi anak Allah melalui sakrament pembaptisan. Kita semua sudah dibaptisan? Sudah. Bahkan ada yang sudah lebih dari pembaptisan, sudah komuni, sudah karisma. Sebelum kita di situ, sebelum kita membuka teks itu, mungkin ada yang ingin bertanya setelah mendengar penjelasan tadi, apakah semua terang benderang artinya kamu bisa mengerti sejelas-jelasnya, atau ada yang merasa kurang mengerti, aku lebih bingung atau apa dengan lingkungan kita berkaitan dengan gereja, dengan istilah-istilah. Jika ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya? Itu artinya kamu mengerti ya semua yang penjelasan tadi? Ya. Oke, baik. Kalau kalian mengerti dengan baik, maka selanjutnya untuk mempertegas penjelasan tadi, kita lihat dasar kitab suci.
Saya kira saya pernah jelaskan ya. Dasar iman Katolik itu ada tiga. Yang pertama itu suci, itu sudah utama. Yang kedua apa? Tradisi suci. Tradisi suci. Kitab suci itu selesai ditulis kira-kira tahun 60. Jadi selama rentang waktu itu, meskipun tidak membaca kitab suci, tapi mereka tetap menjalankan tradisi suci, yaitu berkumpul bersama dan memecahkan roti. Dan itulah tradisi Eucharistia ajaran saat ini. Dan yang ketiga yang tadi pernah disebut yaitu magisterium gereja. Tugas magisterium gereja itu untuk menafsirkan kitab suci dan memberikan ajaran iman yang benar kepada warga gereja. Jadi pelajaran ajaran-ajaran yang menyimpang dari iman Katolik itu magisterium gereja itu tugas untuk sehingga ajaran iman kita itu tidak membias. Baik, sekarang kita baca sama-sama ya. Baca sama-sama dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Kalau ada yang sudah download itu Alkitab, itu bisa baca dalam HP-nya. Ada ya? Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Ya. Baik. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Silakan bentuk kelompok masing-masing kelompok 5 orang. Silakan bergerak dalam kelompok 5 orang satu kelompok ya. Silakan. Pesan keseluruhan teks Kisah Para Rasul yang dibacakan tadi ya. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Pesan utamanya, pesan umumnya apa? Yang kedua, apa makna gereja menurut teks tersebut? Sebutkan ayat-ayat yang menunjukkan pesan itu. Ayat-ayat yang menunjukkan makna dari gereja itu ayat yang mana? Yang ketiga, apa ciri-ciri gereja sebagai umat Allah menurut teks Kisah Para Rasul tadi? Kisah yang hidup sendiri kan? Ya. Dan itu seharusnya lebih dulu ya sedikit pas karena kamu tidak menceritakan apa yang kamu lakukan atau ada apa yang akan keluar dari gereja depan. Itu tujuan dari pertanyaan mereka. Dengan penjelasan yang memadai ya. Tidak singkat ini tanda kata sila. Terus lumayan dari tadi. Karena itu sebelum kita lanjut ke presentasi, kita berdiri sedikit, kita renang ulang sedikit ya. Silakan. Baik Pak. Sekarang saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan dimulai dari kelompok yang mana? Silakan dari dulu. Baik, selamat siang semua. Selamat siang loh. Karena waktu ini
saksi untuk pembukaan. Silakan. Yang pertama, apa pesan duluan teks bisa Rasul kedua ayat 21 sampai 7. Menurut kami, pesan tersebut pesannya kita semua sebagai umat Allah tentunya harus bersatu dalam gereja dan pesan kami. Yang kedua, apa makna gereja menurut teks tersebut? Terus karena ayat terkait kami di ayat di dan semua orang yang boleh orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala. Terus nomor 3, apa ciri gereja sebagai umat Allah menurut teks kisah para rasul ini? Oke, kita tepuk tangan untuk ini. Tidak ada yang saya tanya, silakan. Oke, berikut itu kelompoknya itu. Silakan. Apa keseluruhan teks kisah para rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Pesan utama kisah para rasul adalah mengenai cara hidup jemaat mula-mula yang ditandai oleh persekutuan yang erat, saling berbagi dan kepedulian bersama. Nomor 2, apa makna gereja menurut teks tersebut? Makna gereja sebagai teks tersebut yaitu sebagai komunitas umat Allah yang dibaptis bertekun dalam pengajaran rasul. Ayat-ayat yang terkait dalam kisah para rasul yaitu sesungguhnya orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan ditambahkan mereka kira-kira 3.000 jiwa dan mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan memecahkan roti dan dalam berdoa. Ciri-ciri gereja sebagai umat Allah menurut teks kisah para rasul yaitu 1. Bertekun dalam pengajaran rasul. 2. Hidup dalam persekutuan. 3. Memecahkan roti. Apa konsekuensi bagi kita sebagai umat Allah dalam anggota gereja? Yaitu memiliki tanggung jawab rohani dan sosial untuk mengikuti ajaran Kristus serta menjalankan keputusan untuk mewartakan Injil dan kisah Allah pada mereka. Nomor 5, sebagai anggota gereja dalam kaum muda atau kaum terpelajar, apa yang dapat diberikan untuk gereja dan umat di tempat tinggalnya, yaitu tempat yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan iman, bahkan moral kaum muda. Sekian dan terima kasih. Apabila pengucapan saya kurang berkenan, saya minta maaf. Baik, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Semua jawaban itu benar dan baik. Ya. Semua jawaban itu benar dan baik. Meskipun masih ada yang belum sempurna, tapi ini namanya proses belajar. Jadi semua jawaban itu saya anggap benar dan baik. Untuk menyambungkan dari jawaban-jawaban kalian, sekarang berikan perhatian di slide berikutnya. Ini lihat kesan utama itu, arti dan makna gereja mirip dengan penjelasan di awal tadi ya. Kesan utama dari teks kisah para rasul tadi, yang pertama itu memberi pesan kepada kita supaya kita selalu hidup bersatu. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup bersatu seperti jemaat perdana tadi? Hindari perselisihan, hindari permusuhan. Dan ini nanti konsekuensi kita yang terakhir memberi tadi. Sudahkah kalian mempraktekkan hidup bersatu dalam kehidupan beriman dan bermasyarakat di tempat tinggal? Itu salah satu pemberian ya. Salah satu pemberian yang bisa kamu sumbangkan untuk gereja. Ya, selain itu menjalankan rutinitas kehidupan rohani. Dan tadi kamu jawab ada yang berkumpul bersama umat di tempat kamu tinggal, berdoa bersama, bersih gereja. Nah, itu semua hal-hal yang berkaitan dengan cara hidup sebagai orang. Yang terakhir itu sama tadi itu, gereja merupakan himpunan umat Allah, himpunan orang-orang percaya yang telah dibaptis
dan diangkat menjadi anak Allah. Berikutnya itu, apa makna gereja sebagai umat Allah? Kamu bisa baca, tolong baca itu. Yang pertama, Umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Umat Allah adalah konsep terpanggil. berikutnya, jadi Umat Allah dipanggil dan dipilih Allah visi tertentu, yaitu menyelamatkan dunia. hebat. Baik, kalimat terakhir atau poin terakhir itu sebenarnya kutipan atau pengulangan dari perjanjian lama dari kitab Keluaran ya. Ulangan dari itu. Apa yang dimaksudkan dengan padang pasir? Apa yang dimaksudkan dengan padang pasir di situ? Yang dimaksudkan dengan padang pasir apa? Kan kita selama ini tidak pernah jalan melewati padang pasir. Kalau dari rumah di sekolah tidak melewati jalan padang pasir, aspal, melewati aspal. Kenapa yang dimaksudkan dengan padang pasir itu apa? Apakah kamu selama ini selalu gembira, selalu baik dalam hidup? Tidak. Macam-macam tantangan. Ya. Itu bentuk padang pasir dalam hidup kita. Bahwa hidup ini tidak selalu senang-senang saja. Hidup ini tidak selalu baik-baik saja. Jadi sekali lagi di awal tadi, tujuan pembelajaran kita adalah supaya kita memiliki rasa syukur. Jadi meskipun kita kadang-kadang mengalami tantangan, kita sampai saat ini masih baik ya. Makna gereja sebagai umat Allah kira-kira ada di poin-poinnya dari sini. Ada poin-poin lain yang mungkin akan kita temukan dalam kehidupan kita setiap hari. Lanjut. Oke, ciri-ciri gereja. Tadi kamu sudah jawab ciri-ciri itu apa? Sesuai menurut teks kata Rasul tadi, itu ciri-ciri gereja jelas ya. Berkumpul bersama, hidup dalam persekutuan, saling membagi rezeki. Ingat tadi ayat pertama itu bilang, milik mereka itu menjadi milik bersama. Itu ciri-ciri kehidupan gereja Allah yang seharusnya tetap kita hidup di dalam kita. Ciri-ciri gereja seperti itu ya. Umat yang dipanggil, dipilih oleh Allah, dihubungkan dengan Allah dalam pekerjaannya, lalu menjalani hidup sesuai dengan ajaran, yaitu kita sedang dalam siaran untuk kita terjadi artinya menuju ke kehidupan abadi. Seluruh pengertian tersebut yang tadi kita sudah bahas itu akan mengarah kepada sebuah konsekuensi. Dasar dari gereja yang mengumat itu tadi ya. Hidup mengumat pada dasarnya merupakan hakikat gereja itu sendiri. Sebab hakikat gereja adalah persaudaraan. Salah satu dasar kita hidup yang benar menurut ajaran Katolik adalah hidup dalam persekutuan, dalam persatuan. Lalu sampai dari konsekuensi. Tadi ada dalam pertanyaan kata konsekuensinya. Konsekuensi dari gereja yang mengumat ada 3 konsekuensi. Pertama, konsekuensi sebagai pemimpin dalam hal ini hierarki. Ingat tadi saya sudah jelaskan di awal, hierarki dalam gereja Katolik itu tersusun dan tertata secara struktural dan rapi. Mulai dari pusat kita itu di mana? Kita tekan ya. Setelah itu paus ya. Setelah dari pusat dari Vatikan, paus, kemudian ke para uskup, dari para uskup ke para imam. Setelah para imam ada para diakon dan sampai ke umat. Itu struktur hierarki dalam gereja Katolik. Itu konsekuensi pertama sebagai pemimpin gereja hierarki. Karena meskipun mereka pemimpin, tapi mereka bukan anggota gereja kan. Yang kedua, konsekuensi kedua, konsekuensi bagi setiap anggota umat Allah termasuk kita. Konsekuensinya apa? Nanti kita akan jelaskan. Dan yang terakhir itu konsekuensi bagi hubungan antara Allah dan hierarki. Hierarki yang dimaksudkan adalah orang-orang yang tertarik ya. Orang-orang tertarik ya. Allah itu hierarki. Allah bukan tertabis, tapi terbaptis. Ya. Jadi mesti ada hubungan, mesti ada kerjasama antara kaum tertabis dan kaum terbaptis. Ya. Maka tadi pertanyaan nomor 5 tadi berkaitan dengan ini. Apa yang bisa kita berikan, atau bisa kita sumbangkan kepada gereja sebagai anggota gereja? Konsekuensi bagi para pemimpin gereja atau hierarki. Pertama itu menyadari fungsinya sebagai pemimpin. Menyadari fungsinya sebagai pemimpin. Ini yang dimaksudkan adalah pemimpin yang tertabis ya. Mulai dari paus, uskup, para imam, diakon,
konsekuensi sebagai pemimpin itu mereka merupakan pemimpin untuk umat, tapi mestinya ada di tengah umat. Mereka bukan bertakhta di puncak, tidak. Pemimpin dalam ajaran Katolik itu harus ada bersama umat. Artinya mereka menghidupi ajaran iman bersama umat, berarti di tengah umat, berjalan bersama umat. Lalu konsekuensi sebagai anggota rumah tangga, sebagai anggota gereja atau anggota rumah tangga, bisa ini dalam kegiatan doa bersama dari rumah ke rumah bersama umat atau gini. Kamu ikut itu tidak? Itu ya. Syukur kepada Allah, kamu ikut dan ikut sungguh-sungguh. Ya. Bukan ikut karena di sana ada kue di sana. Ikut karena intensi utamanya karena mau menerima rahmat dari harus saja itu ya. Itu. Oke. Jadi itu sudah berapa sudah ya? Menyadari diri sebagai anggota gereja dan menyadari diri yang sungguh sebagai anggota gereja, maka memberikan juga sumbangan untuk gereja. Lalu yang kedua, aktif dalam kehidupan umat, termasuk itu tadi ya, dalam perayaan ikut kor bersama umat. Kita dikaruniai itu suara bagus, tapi kan suara itu untuk memuji Tuhan. Jangan hanya untuk senang-senang kamu kehidupan hip-hop segala macam itu suara bagus, tapi ketika diajak oleh guru strategi ya, guru lingkungan untuk bergabung dalam anggota kor, kamu alasan dengan suara buruk. Ya. Baik, lalu konsekuensi terhadap hubungan antara hierarki dan awam. Hierarki yang dimaksudkan kaum terhabis ya. Bagaimana hubungan antara kaum terhabis dan kaum terbaptis kita ini? Hubungan bagaimana? Mesti ada kerjasama supaya terjadi itu. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Apakah ada pertanyaan? Atau kamu mengerti semua penjelasan ini semua baik adanya? Kamu mengerti semua? Baik semua. Kalau semuanya dijelaskan ini kamu dapat menjelaskan dengan baik, bisa memahami dengan baik, maka diharapkan dua harapan. Pertama, dua harapan ya. Yang pertama, sebagai warga kelas dan siswi Israel, maka harapan yang pertama itu sekurang-kurangnya waktu dia harus bisa menjawab dan menjelaskan dengan baik semua soal. Bisa menjawab soal dengan baik atau menjelaskan dengan baik juga jika itu soal bayar. Tapi harapan kedua yang berkaitan dengan kesaksian hidup adalah itu tadi. Kamu bisa memberikan sumbangan apa yang bisa kamu berikan untuk gereja di tempat tinggal. Tidak perlu yang besar-besar, ya. Ketika kamu mengikuti dari KPDA lingkungan di gereja, kamu ikut bersama umat di sana. Ya, ikut bersih-bersih gereja. Atau kalau mereka bilang, aku bisa baca, siapa? Dan ketika mereka bilang untuk baca, bisa. Kita anak sekolah untuk bisa menyebutkan sudah dekat beda dari menjadikan kemaluannya. Materi kita sampai di sini. Atau melanjut? Kalau melanjut maka yang kita sudah. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita sudah di akhir ya. Sudah di akhir pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita pulang, saya ingin umpan balik atau feedback dari kalian. Kamu harus memberikan pendapat apa kesanmu tentang pembelajaran kita hari ini. Apakah menyenangkan, mengecewakan, atau bagaimana? Silakan satu-satu. Kalau menurut saya, bagaimana menurut kesan kamu pembelajaran kita hari ini? baik Sekali atau baik pas-pas atau membosankan? Baik sekali. Baik sekali. Jadi silakan. kalau menurut saya sama sekali. Pada saya bangga dengan materi seperti yang atas kebersamaannya sampai bola-bola. Bagaimana kesan Miss Angel pas sangat baik ya. Sangat baik. Lalu harapannya ke depan bagaimana? Apakah kita harus harapan terbaik ke depannya harus belajar seperti tadi Tetap semangat. baik? Terima kasih atas harapan muslim ya. Harapan itu memotivasi kami, saya sebagai guru, untuk selalu mempersiapkan yang terbaik untuk kamu. Tetapi sebagai istimewa balik, maka sebagai guru saya juga mengatakan supaya kamu aktif seperti tadi ya. Silakan. Marilah kita berdoa dalam nama Tuhan, terima kasih atas menyertakan kepada hari ini. Sekarang kami pulang meninggalkan jam perjalanan sampai semua masing-masing dengan selamat. Amin.